Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lentera, selamat datang kembali di channel Lentera Transmedia. Terima kasih atas atensi sahabat semua yang sudah setia menonton podcast kita sebelumnya. Baik, buat sahabat Lentera yang belum subscribe, bisa silahkan di subscribe, di like dan komen agar channel kita semakin berkembang dan kita juga semakin bersemangat lagi dalam menyebar ilmu. Baik, untuk podcast kali ini tema kita adalah mengenal fase anak remaja. Baik, kita langsung tanya ke Ibu Nurna Sepedisi ya. Nah, Ibu Nurna, apa saja perubahan spesifik pada anak remaja? Ya baik. Jadi anak remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Biasanya pada rentang usia di atas 9 tahun. Yang dapat kita kenali yang pertama adalah perubahan fisik Bu Ama. Ya. Kalau anak perempuan biasanya ditandai dengan haid ya, atau bertumbuhnya bagian-bagian tubuh, bertambah hormon gitu ya. Kalau anak laki-laki biasanya dengan mimpi basah. Anak perempuan ketika dia menuju puber itu ada perubahan-perubahan dalam dirinya yang dia sendiri sebenarnya nggak mau dan nggak sadar untuk mengendalikannya. Jadi biasanya dapat dilihat dengan anak perempuan itu cenderung cemberut, mukanya gitu. Kalau anak laki-laki suka marah-marah, apalagi kalau dekat-dekat masa PMS kan, itu pasti yang suka ngomel, bawel. Kalau anak laki-laki kritis, dia suka nanya, dia suka argumen, dia suka, kalau bahasa orang-orang yang tidak paham fase ini adalah fase membangkang, fase membantah. Padahal memang adalah fase pemenuhan kebutuhan seperti itu. Peralihan ya, iya peralihan. Kemudian yang perlu dipahami adalah di sini tugas orang tua adalah mendengar, menjadi temannya, menjadi sahabatnya, menjadi bestie terbaiknya untuk mendengar curhatannya. Kalau iya nyaman di rumahnya, anak remaja dia nggak akan nyari di luar, karena ini kalau dia tidak dapat dari orang tua di rumah, dia akan lebih nyaman bersama teman-temannya. Kemudian pada anak remaja biasanya cenderung untuk berargumen menurut egonya. Dia nggak suka kalau kita ingatin berkali-kali, berulang-ulang. Anak saya ada fase remaja gitu kan, kalau kita ingetin sekali, 2 kali, 3 kali, dia memang marah, memang kesel. Udah deh Umi, itu aja. Dia memang pergi, lari, dia pusing benarnya, memang gak nyaman. Jadi memang perlu frekuensi rendah, perlu tolong, perlu private time, mungkin ngedate sama kakak abang tanpa adik-adik, yang memang kita menunjukkan bahwa kami mencintaimu, kami menerimamu tanpa syarat, dan ayah ibu ada sebagai sahabat. Kamu boleh cerita apa saja, kamu boleh curhat tentang pertemanan, tentang pelajaran sekolah, tentang pergolakan dalam dirinya pada orang tua. Kalau dia sudah nyaman di rumah, sudah mendapatkan bermati surgaku, dia nggak akan cari di luar rumah. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku, perubahan sikap bertingkah laku. Nah, ini memang cenderungnya nyebelin gitu, cenderungnya kayak suka ngomel kalau anak perempuan. Dia udah beresin kamar, rupanya diberantakin gitu kan, atau lagi banyak PR, atau lagi ada fase-fase sama teman-teman yang nggak pas gitu kan, itu dia ngomel, tata gitu, dibawa ke rumah pulang sekolah. Kita jangan menghakimi, jangan melabel, kamu ini kenapa sih, kamu nggak boleh ngomel, kamu nggak boleh marah, kamu kenapa sih pulang-pulang kayak gitu, keselin gitu kan. Biarkan saja dulu, terima dulu, lagi kesel ya, kayaknya harinya kurang baik ya, kamu boleh istirahat dulu, nanti kita cerita, kamu boleh cerita kalau udah siap. Jadi beri ruang untuk mengalirkan, dialirkan dengan nulis mungkin, dengan cerita, dengan dia butuh waktu untuk sendiri supaya mereda, dia makan bakso, dia makan es krim, baru
atau menjudge. Iya, tidak menghakimi. Jadi bagaimana memperlakukan anak usia remaja itu sampai 2-3 tahun fasenya seperti ini, Bu. Nanti berlalu, nanti berakhir, tapi memang harus dilewati. Memang fase yang kalau kita bilang membantah itu memang harus selesai gitu. Supaya nanti kalau dia jadi orang dewasa yang nggak ego, dia mampu bekerja sama, dia mampu menerima perbedaan, dan dia bisa menakar hatinya sendiri. Karena pada masa 2-3 tahun ini sudah menemukan. Iya, di usia sekitar 13, 14, 15 nanti selesai, insya Allah. Ya. Kemudian ada hal misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki cenderung dia nggak suka diajak banyak bicara mungkin ya. Kalaupun diajak bicara, pastikan lambungnya sudah terisi. Ditawarin dulu, abang mau makan, abang udah makan, baru nanti kita ngobrol ya. Harus dikeluarkan. Kalau anak laki-laki bahkan misalnya di rumah atau di kamarnya sediakan kayak bola dari, dia lagi kesel masalah dari luar, dari sekolah, dia boleh lempar-lempar bola atau samsa, atau kalau dia sudah ingin sekali sudah di ujung gitu kan, dia minta olahraga keluar, biar aja, yang penting kegiatannya positif. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan kedua, bagaimanakah cara memperlakukan anak remaja? Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, kita memvalidasi, mendengar, memahaminya, kemudian memang kita banyak tutup dulu. Kalau kita banyak ngomel, panjang kali lebar kali tinggi, Sama-sama ya, sebenarnya nasihat itu baik, ceramah itu baik, namun kalau waktunya nggak tepat, nggak masuk, nggak baik juga hasilnya. Kita aja Bu Ama kalau lagi ganjel diceramahin, dinasihati nggak masuk gitu ya kan. Jadi memang perlu momen-momen, perlu waktu, perlu cara ya. Misalnya kalau anak yang melankolis gitu kan, ya dipeluk. Kalau anak laki-laki udah nggak peluk, tapi dirangkul dari samping, Papanya lebih. iya hadirnya ayah gitu ya. Kemudian kita benar-benar sadar untuk memahami kalau lihat anak perempuan kita dia di depan cermin aja, dia lama di depan cermin gitu kan, ya berarti anak saya lagi fase perubahan fisik, dia lagi merasa cantik. Terus kita sadar untuk tahan mulut, untuk memang menahan untuk nggak cepet-cepet ngomel gitu ya. Kan kok lama banget sih? Iya gitu. Dia nggak suka dengar itu, nggak suka ya. Kalau kemudian ya membiarkan mereka untuk melewati dan meregulasi hatinya sendiri dengan aturan-aturan yang jelas. Misalnya kamu boleh marah, kamu boleh kesal, tapi kamu nggak boleh lampiaskan ke adik. Kamu boleh cemberut, kamu boleh merasa nggak nyaman di dunia luar, tapi kamu harus cepat mereda. Karena kami keluargamu di rumah ini berhak mendapatkan versi kamu yang terbaik. Ya boleh anak cemberut, boleh marah, boleh sedih, boleh nangis, tapi tidak berlarut-larut, tapi tidak terlampiaskan ke semua orang gitu batasannya. Kemudian anak remaja ini suka pamer, Bu Mama. Suka pamer, biasanya gini, misalnya dia foto gitu ya kan, foto pura-pura naik sepeda motor. Dia mau menunjukkan bahwa aku sudah besar, aku sudah mampu loh mengendarai sepeda motor, kakiku udah sampai loh gitu. Pamer apa misalnya, pamer punya gadget terbaru, pamer baru pergi kemana gitu, memang gitu. Pamer jaket baru. Iya, suka apresiasi, suka pengakuan, memang seperti itu. Kalau minta dipuji ya. Iya, minta dipuji, maka penuhi dari orang tua, khususnya ayah. Kalau anak perempuan fase ini memang dia butuh sosok laki-laki. Hadirlah ayah, pulanglah ayah ke rumah, beri quality time, beri pelukan, beri pujian, hadiah, sentuhan fisik, melayani yang benar-benar anak merekam fase remaja dia indah bersama orang tuanya, tidak kurang vitamin A, vitamin ayah. Ayah
hadir secara fisik, hadir secara hati dan jiwa, bukan hanya sesekali lewat gitu ya. Karena jatuh cinta pertama itu adalah sangat sangat mendalam bagi anak perempuan pada ayahnya. Bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya itu juga terekam. Jadi pastikan diri kita memahami fase ini akan berlalu, fase ini akan berakhir. Saya akan membiarkan, menerima dan mendengar apapun yang anak saya rasakan, supaya dia nyaman bersama saya, sehingga dia tidak perlu mencari di luar, mencari info-info apapun. Jadi kasih anak benteng ketika dia di luar rumah. Nak, Umi dulu di fase kamu ini ada loh temen yang nyebelin, kita pancing gitu, dia bisa cerita. Ternyata dia bisa cerita, iya aku lagi sebel di sekolah, aku diejek, dibully atau apa, diambil haknya gitu kan. Kasih batasan bahwa nah, sebenarnya pelaku pembuli itu dia orang yang kurang bahagia, dia orang yang suka merusak kebahagiaan orang. Nah, kamu jangan mau jadi korban. Batasannya, jika masih bullying verbal, maka lawan sampai selesai. Misalnya apa? Kakak diejek gendut, kakak diejek kayak babon, kamu gendut kayak babon, jawab, enggak tuh, perasaan kamu aja aku cantik kok kata ayahku. Kamu rakus, kamu apa kayak pingpong misalnya kan, daripada kamu kurus kurang gizi. Kamu sok paten, sok keren, emang aku paten, aku pintar kata ibuku. Kamu aneh ya. Jadi lawan sampai susah, jangan mau diam aja. Tapi kalau bullying fisik, jangan dilawan, lari lapor guru. Kalau di sekolah, di lingkungan apapun, pengganti orang tua, laporkan, jangan dilawan. Kalau hari ini kamu diam aja nangis di sudut, besok kamu diganggu lagi. Tapi kalau kamu melawan, dia nggak asik, nggak nangis, dia ngelawan, besok nggak usah ganggu lagi. Karena semakin nangis semakin ini ya, lemah, jangan mau lemah, karena pembuli itu sebenarnya orang-orang lemah, orang-orang yang sebenarnya dari dalam kekurangannya ya, dia menutupi kekurangannya. Baik, Bu Nuna, tadi kan saya tertarik dengan anak remaja, perempuan yang suka bercermin lama gitu ya. Kadang-kadang kan kita misalnya buru-buru nih, terus dia lama, kita kan jangan ngomel ya. Nah itu gimana sebaiknya tuh? Paham. Anak saya lagi fase itu ya. Ya, ketika dia bertambah haknya, bertambah pula kewajibannya. Misalnya seperti kakak butuh apa sekarang, kakak pengen beli misalnya Henry, pengen deodorannya, minyak wangi, atau kalau anak perempuan fase itu suka lifting gitu ya, saya kasih syarat, kamu boleh pakai itu di rumah, tapi kalau pergi sama Uli ini nggak nyaman, ini nggak setuju kamu pakai itu. Nah, kamu beli itu butuh apa? Butuh uang, ya. Kalau kamu ingin sesuatu, maka kamu harus melakukan suatu kebaikan dulu. Nah, bertambahlah kewajibannya seperti mencuci piring atau menyapu sebelum sekolah. Ketika dia sudah laksanakan tiketnya, dia akan mendapat hak untuk membeli kebutuhannya. Sama seperti cermin tadi. Misalnya cermin saya satu yang besar, dia punya cermin dari bedaknya, atau cermin satu yang kecil, dia memang punya privasi untuk itu. Terus sampai katakan sama adik-adiknya, nggak boleh buka-buka ini tempat kotak kosmetik kakak tanpa izin kakak. Jadi adiknya memang nggak berani ganggu, dia punya privasi sendiri. Sama seperti kalau dia lagi ganjel, dia kakak lagi butuh waktu sendiri, oke biarkan ya dek, jangan ganggu kakak, kasih waktu. Jadi manajemen ya, kita obrolin, kita komunikasikan hal-hal yang bisa memicu konflik, misalnya seperti membuat jadwalnya, waktu bangunnya, waktu mandinya, kamu dikasih rentang mandi 15 menit misalnya, itu angka jamnya udah segini ya, jarum jamnya 5 menit lagi. Oke, kak, Umi mau pergi, Umi butuh cermin, mau pakai jilbab 5 menit lagi ya kak. Jadi kita kayak mengundur, dia punya alarm kok, oke aku nggak berlama-lama lagi. Berarti kita ingatin waktunya ya? Iya, kita mengundur ya. Baik. Seru ya ngomongin soal remaja ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir.
bagaimana kita menanggapi anak remaja yang mulai tertarik dengan lawan jenis. Rasa yang fitrah ya, sebetulnya dari memang rasa ini tidak bisa ditolak, rasa ini tidak bisa dihakimi salah, karena dia memang normal adanya. Jadi saya juga sudah di fase itu sebelumnya dari ini kakak cinta sama si misal Rehan deh. Oh iya, padahal dalam gak dulu gua duduk gitu. Jadi ya? dia berusaha untuk tenang dulu. Menurut kakak cinta itu apa sih? Cinta suka. Ya oke. Kakak kenapa suka sama si R misalnya? Karena dia ganteng, oke, tampan. Karena dia pintar, oke, terima. Karena dia nggak suka ejek kakak gendut, dia suka berbagi makanan sama kakak. Oke, jadi kesimpulannya ternyata itu bukan cinta, namun kagum. Kalau cinta seperti Abi Umi menikah dalam ikatan pernikahan, gitu. Ih, udah besar ya anak Umi ya, udah gadis, masya Allah, normal berarti anak mama misalnya. Kita terima dulu. Nah, di lain waktu kita sounding lagi. Nah, kita tertarik sama lawan jenis itu normal. Tetapi ada batasannya. Yang pertama, kamu nggak boleh mengungkapkan atau diungkapkan. Kamu menjawab tidak boleh. Itu ya Umi kata kawan-kawan kakak nembak ya. Iya. Jadi validasi memang dia dapat informasi istilah-istilah seperti itu dari orang tua. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada interaksi atau sentuhan fisik. Tidak boleh. Batasannya itu. Jadi gimana ini kalau kakak pengen kali gimana rasanya nak? Deg-degan iya Umi dulu juga deg-degan lihat abang itu, lihat tasnya, lihat pagar rumahnya, lihat apa sih genteng rumahnya, lihat mamanya lewat aja udah deg-degan. Iya rasanya seperti itu. Deg-degan yang mana sih? Umi penasaran gitu aja gitu kan. Kemudian gimana ya caranya dialirkan dengan menulis, sediakan buku diari. Jadi anak saya punya buku diari Bu Ama. Dia kalau mau tidur emang nulis supaya rilis setiap harinya apa yang dia rasakan di sekolah, dari orang tuanya, saudaranya, dari dalam jiwanya apa yang harus dia keluarkan dia nulis. Itu privasinya. Nah, dialirkan dengan tulisan. Kamu boleh menulisnya. Kalau anak laki-laki cenderung ini ya ditutup gitu ya. Kalau anak laki-laki dia biasanya nggak kelihatan ya gitu ya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika misalnya ada pegang gadget nih anak, kita nyari-nyari kan atau ketemu chat dengan lawan jenis gitu. Kita nggak boleh langsung tegur anak karena kita yang tahu duluan. Yang pertama anaknya jadi malu, nggak punya harga diri. Yang kedua dia buat benteng, dia tutup, dia blokir dan dia hidden semua interaksi dengan lawan jenis dan kita nggak punya akses untuk mengetahui itu lagi. Jangan kepo, jangan nyari dulu, tapi jangan gaptek. Harus tahu medsos yang anak pakai, chat dengan siapa saja, orang-orang yang berinteraksi tahu apa saja yang dibahas, teman-temannya harus tahu ya, jangan gaptek. Namun jangan langsung yang abang sini dulu, mama kemarin lihat kamu chat sama perempuan ya, mama nggak suka ya kamu pacaran ya. Malu anaknya, ke depan-depan dia nggak mau lagi, dia betul-betul kayak password, dia tutup semua, gitu kan kita nggak paham lagi gimana caranya. Jadi untuk jatuh cinta ini hati-hati sekali ya untuk bagaimana kalau kita chat langsung apa itu masih kecil cinta-cinta. Kamu nggak boleh ya, udah haid nggak boleh dekat sama laki-laki bisa hamil. Zaman kita dulu iya gitu ya, pegangan tangan bisa hamil gitu ya kalau nggak tahu orang tua dulu. Jadi anak sex education-nya itu keliru. Oh kalau pegangan tangan bisa hamil ya. Jadi kalau lebih yang mulai dari itu nggak apa-apa. Jadi memang salah penafsiran. Iya, jadi ini geser persepsi kita untuk sex education itu tidak tabu. Misalnya tentang proses terjadinya kehamilan, kan?
bahaslah dengan anak dengan bahasa seilmiah mungkin. Mungkin istilah biologi, mungkin ada patung anatomi tubuh. Kita sebut maaf kelamin atau kemaluan dengan penis, dengan vagina, bukan istilah seperti misalnya istilah itu kita nggak usah pakai bahasa-bahasa seperti bahasa pasaran. Iya, kita pakai bahasa ilmiahnya. Kamu harus menjaga ini sentuhan boleh, ini sentuhan tidak boleh. Nah, kamu harus menjaga dirimu. Anak mama ini permata berlian. Kamu harus menjaga tubuh kamu. Tidak ada orang yang bisa menyentuhmu kecuali dirimu. Ayah ibu juga punya batasan menyentuhmu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, walau itu sesama jenis, kamu boleh menolak. Seperti itu. Jadi butuh kesadaran, butuh tenaga besar, butuh ilmu untuk mengedukasi anak-anak kita tentang batasan-batasan di luar sana, pergaulan dengan lawan jenis. Nah, kalau kamu menjaga dirimu dan tubuhmu, membuat batasan dengan lawan jenis, mereka tidak akan bisa semena-mena sembrono memperlakukanmu. Kenapa? Karena ini juga dihormati. Kita kalau menghormati diri, kita menghormati orang lain, nggak sembarangan nyentuh kawan, mukul nyubit, peluk-peluk, lendot-lendot sama lawan jenis, jangan sembarangan supaya dia juga segan memperlakukan kita seperti itu. Ya, tugas kita itu ikhtiar Bu Ama ya. Apapun hasilnya, biarkan Allah yang menjawab. Kita kasih batasan jaga sama Allahnya. Iya. Karena ini jalan ke kiri, kamu akan seperti ini konsekuensinya. Ini jalan ke kanan, kamu akan berhasil dan sukses, kamu akan bahagia. Dia milih jalan kiri, ya udah, kita udah ikhtiar. Nah, kamu jangan lompat di batu itu ada anjing, dia tetap lompat. Terus dia dikejar anjing, ya udah gitu. Ketika nanti dia menghisap, kita ditanya sama Allah tentang amanah anak, tentang pengasuhan, kita udah bisa menjawab, ya Allah, aku udah berusaha, saya udah ikhtiar ya Allah, namun anak saya tetap begini akhirnya. Terus kita hanya ikhtiar. Baik, terima kasih Bu Nurman atas ilmunya ya. Sama-sama sangat bermanfaat sekali ya, insya Allah. Oke, sahabat Lentera, kesimpulannya adalah masa remaja, fase bawel dan kritis. Ketika argumentasi remaja diterima, maka akan sehat mental. Cara menanggapinya, terima perasaannya, dengar, dan sering kualitas. Ketika anak remaja jatuh cinta, bisa disalurkan dengan bisa. Rasa kagumnya pada lawan jenis, namun dengan syarat tidak boleh diungkapkan dan tidak ada sentuhan fisik. Baik, dengan demikian selesai sudah podcast kita untuk tema kali ini ya. Nah, semoga sedikit yang kita share hari ini bisa membawa kebaikan buat kita semua dan bisa bermanfaat. Terima kasih atas karyanya.